Kalian udah tonton belum video podcast di mana Mahfud MD sekarang sudah memuji-muji Prabowo? Belakangan dia sudah puji-puji Jokowi. Perhatikanlah, sebentar lagi dia akan puji-puji Gibran. Berapa minggu kemudian dia akan puji-puji Jan Etes. Mahfud MD. Bapak Mahfud MD yang terhormat, kenapa baru sekarang dipuji? Selama ini kemana aja loh? Ya, aku masih ingat ya. Dia katakan apa? Ya, saya masih ingat itu. Ajudan saya juga waktu saya di MK itu asal berasal dari Kopassus. Mereka katanya mereka kalau habis dimarahi Bapak Prabowo waktu dulu masih bertugas, dikasih duit. Makanya banyak itu anggota Kopassus yang kepengen ditempeleng supaya dikasih duit. Itulah sisi baiknya Bapak Prabowo. Mau cari muka udah terlambat. Cari muka tuh kemarin waktu debat capres. Yang kau bilang bagaimana Pak? Bagaimana tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia di masa pemerintahan Bapak Jokowi, kan begitu? Apa dibilangnya kan? Tanya sendiri sama Bapak Mahfud MD, dia itu kan pimpinan saya. Makanya aku bilang, ya telan jilat lu sendiri. Ku bilang sama kalian, ini orang sebetulnya ya, ini punya kans ya untuk bisa dilirik lagi sama Bapak Prabowo. Betul, serius. Tapi sekarang I'm sorry to say, terlambat sudah kau datang padaku. Ya terlambatlah, coba bayangkan kalian. Ya, kurasa dia makin lama makin tahu kok mentok karir politik, gue pikir ya kan. Karena dilihat juga dia mau masuk terlalu masuk dalam di Partai Merah, dia lihat ya kan, kayaknya agak suram ini masa depannya nih, pikirnya begitu kan. Apalagi makin lama makin banyak kader-kader PDIP yang sudah keluar dari kandang. Dia perhatikan itu satu persatu, Mak, yang sana keluar. Sumatera Utara calon bupatinya keluar. Ya, karena kemarin di Sumatera Utara ada satu kabupaten Tobasa, ya, calon bupati yang diusung oleh PDIP tidak mau mendukung calon gubernur yang diusung PDIP. Dan dia mengatakan apapun yang menjadi resikonya saya akan tanggung. Ya, diberhentikan lah. Aku nggak tahu sekarang bagaimana itu, udah berhentikan atau enggak, ya kan? Masalahnya sekarang diberhentikan atau mau memberhentikan atau tidak, ya kan? Berani atau tidak memberhentikan? Itu dia, ya kan? Kurang mantis toran. Begitu juga kemarin di Bali, begitu juga wali kota Samarinda, Rusmadi. Dia itu wali kota Samarinda, begitu ada kampanye dari partainya nggak mau dia datang. Begitu ada calon lain dari partai lain, datang dia. Akhirnya dipanggil lah dia biar tahu kalian, ya kan. Entah dipanggil DPC, entah dipanggil DPD, ya kan. Udah sekalian aja dia permisi. Pamit. Itu dia. Begitu juga di Solo. Kader-kader PDIP di sana yang masih pegang KTA mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi kami akan tetap pilih siapa namanya itu kalau nggak salah, si Respati yang notabene bukan didukung PDIP. Gitu dia. Jadi udahlah, apa lagi yang mau kalian harapkan? Coba, sedangkan itu Deddy Sitorus pun juga begitu, bukannya bilang apa? Kampanye di Sumatera Utara. Dia katakan apa? Edi Ramayadi itu lebih
lebih berprestasi dan lebih baik daripada Bapak Jokowi? Dari mana jalannya? Coba bayangkan kalian dulu, Edi Rahmayadi, kampanye perlu diturunkan Deddy Sitorus, perlu diturunkan Adian Napitupulu, perlu diturunkan juga Yasona Lauli. Kenapa orang pusat datang semua ke daerah? Perlu bala bantuan ya. Atut ya. Tidak Somalin deh. Lapa. Ya, kenapa? Ya, udah panik. Ku bilang sama kalian, aku tidak pernah mengumbar kebencian kepada PDIP, tidak pernah. Tapi cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh Deddy Sitorus, Edi Rahmayadi mengatakan, apa katanya? Saya percaya Tuhan akan berkati saya karena kita lebih besar dari Mulyono. Kalau kau mau menghina seseorang, jangan kau bawa-bawa nama Tuhan. Ya, ingat itu, hati-hati kau kena karma. Itu dia ya. Sekarang sedang marak-maraknya orang memuji-muji Bapak Gibran. Karena apa? Karena memang di sini membuktikan bahwasanya Bapak Gibran punya kualitas. Coba bayangkan kalian ya. Sudah berapa hari Bapak Prabowo di luar negeri. Bapak Gibran, wakil presiden kita, sudah menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Mana Rocky Gerung, Refli Harun dan lain-lain sebagainya mengatakan bahwasanya Gibran nggak mampu. Kalian yang nggak mampu. Kalian nggak mampu melihat Gibran menerima kepercayaan dari Bapak Prabowo. Rocky Gerung. Kalau babanya ini yang satu ini, pantak nggak dia aja yang paling hebat di dunia ini ku tengok, iya kan? Termasuk juga si Refli Harun mengatakan mereka itu menyepelekan apa kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Gibran. Udah jelas-jelas coba mulai dari pertama beliau itu bikin pidato di rapat penutupan di penutupan rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Setelah itu beberapa hari berikutnya itu besoknya itu dia memimpin upacara memperingati Hari Pahlawan. Baru setelah itu dia membuka juga acara rapat koordinasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah itu dia mendapat kepercayaan lagi untuk pergi ke daerah Toraja untuk memberikan sambutan di di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Setelah itu beliau juga mendatangi korban yang ada di Larantuka. Coba bayangkan kalian, kurang apa lagi coba? Kurang sanggup apa lagi kayak muncung kalian itu bilang itu. Bebeknya ini satu-satu. Ngerti kalian? Udah paham. Udah paham apa yang dilakukan Bapak Gibran. Udah nampak, buka mata kalian itu. Kalau masih pipit mata kalian itu agak kasih balsem biar belang. Sopo kira ngerti aku pong pipit. Kalau pipit itu katanya matanya itu agak dikidipkan kan begitu, tutup mata kan begitu. Bolang gini katanya, matanya itu digedein kan begitu. Itu makanya aku bilang perlu dibuka dulu mata orang ini satu-satu si kurang ajar ini. Ya, inilah membuktikan bahwasanya Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka bukan hanya sekedar ban serap. Dan tahu enggak kalian, dari beberapa kali pemilihan wakil presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, baru ini efek dari wakil presiden begitu besar. Ya itu dia, makanya aku bilang, makanya ketika Marwarar Sirait dengan nyelenehnya mengatakan bahwasanya maaf Pak Gibran, foto hanya satu Bapak Prabowo. Karena apa? Karena kita satu komando. Apa hubungannya?
Program betul satu komando, iya kan? Kabinet betul satu komando, perintah betul satu komando. Tapi namanya kepemimpinan, ya kalau misalnya ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, fotonya dua-duanya dipasang. Kalau ada gubernur, wakil gubernurnya juga fotonya dipasang. Nggak pernah ku tengok itu sendiri-sendiri. Sedangkan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, selamat Hari Raya Idul Fitri, nggak pernah itu ku tengok itu ada gubernur sendiri, bupati sendiri. Itu berdampingan, kan begitu. Kalau misalnya ada kampanye-kampanye kenegaraan, pemerintahan, ya misalnya bebas narkoba, ya menjaga persatuan dan kesatuan, apa segala macam kampanye sosial, itu dua-duanya itu, gitu loh ya. Ini masa cuma satu, apa nggak ngamuk netizen Indonesia? Udah ku bilang, kenapa ngamuk netizen Indonesia? Karena memang ya, perhatikan ini ku bilang sama kalian, Bapak Prabowo kemungkinan besar tidak akan menang kalau calonnya bukan Gibran. Itu dia, ya. Yang nggak terima siapa? Kaum Fufu Fafa lah. Yang dibilang si Roy Suryo itu. Fufu Fafa, teriak Fufu Fafa. Banyak sekarang, netizen yang pintar, banyak sekarang juga para ahli menyimpulkan bahwasannya pemilik akun Fufu Fafa yang asli adalah Roy Suryo. Kenapa pemilik akun asli yang adalah Roy Suryo? Karena bisa dipastikan ya bahwasannya Roy Suryo itu dia lebih paham masalah Fufu Fafa, kapan dibuat, berapa pesan-pesannya, apa saja isi isi komentarnya, kepada siapa ditujukan, detail. Tidak ada orang yang mengerti sedetail yang pembuatnya. Ya, itu ku bilang hati-hati kau Roy Suryo, kalau terbukti memang itu punyamu, masuk kau sekali lagi, masuk. Jangan kau macam-macam kau. Ini negara hukum, ya. Ini negara punya aturan, ndak kayak kau, ya. Coba bayangkan kalian, ya. Di DPD aja, ya mereka jebak DPD dengan kasih baju tulisannya Adili Jokowi. Ya, aku di sini nggak kusalahkan si Roy Suryo, nggak, ya. Yang kusalahkan siapa yang menerima kedatangan orang ini. Tapi mungkin juga, ya kan, diterima kedatangan orang ini di DPD, ya kan, biar nggak panjang kali keluar muncung orang ini. Dari DPD kan, udahlah daripada ribut biar selesai, kita dengar-dengar aja lah. Mulailah si Roy Suryo ini memberikan presentasi. Menurut saya akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Itulah responnya DPD, ya kan? Bagi saya, Fufu Fafa itu adalah betul-betul akun yang sangat keji. Dan semua bukti sudah mengarah bahwasanya Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Ada yang main HP, ada yang lagi nelpon istrinya, ada lagi nelpon selingkuhannya, ada lagi yang nelpon selingkuhan istrinya. Ada lagi tidur. Sengaja pakai kacamata biar nggak nampak tidur. Mana ada yang mau dengar kalian? Udah berapa banyak forum yang kalian bikin? Udah berapa banyak nasi kotak yang kalian bagikan? Udah berapa banyak uang transport yang kalian salami sama orang-orang? Hasilnya nol besar. Nggak malu kalian, Itu makanya aku bilang, ya, lihatlah, perhatikan, ya, ini sudah mulai ini satu-satu orang ini memuji-muji Bapak Prabowo. Tidak menutup kemungkinan sebentar lagi yang kalian puji Bapak Gibran. Nggak menutup kemungkinan. Kita lihat aja, mana tahu salah satu dari antara orang ini keluarganya ada yang korban kebanjiran.
Langsung ada bapak-bapak Gibran bagi-bagi susu ke sana. Ya kan, setelah itu dikasih tempat pengungsian yang bagus ya. Setelah itu lagi diberikan donasi ya. Setelah itu diberikan lagi paket-paket sembako. Kan begitu, langsunglah diantar orang, ternyata Bapak Gibran baik juga ya. Coba bayangkan kalian di Larantuka kemarin ya, ada seorang ibu melahirkan di pengungsian. Tahu, begitu ditanya Pak Gibran, ya ini siapa namanya Bu? Ini namanya, siapa namanya kalau nggak salah? Pokoknya ada Gibran Rakanya, luar biasa. Itu dia, makanya aku bilang, jadi itu cintanya masyarakat kepada Jokowi, ya, itu belum bisa pudar. Makanya Gibran hadir membawa cinta yang baru. Ya itu cintanya Gibran terhadap rakyat itu adalah gambaran dari cintanya Bapak Jokowi yang lalu-lalu. Itu dia. Coba perhatikan, ketika Bapak Prabowo sekarang sedang tugas di luar negeri, apa yang menjadi kendala ya yang menyebabkan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak menyelesaikan tugasnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya aku bilang ini yang bikin gerah orang-orang ini kepanasan. Makanya aku bilang ya, kalau misalnya Bapak Gibran mendapat tugas sekali lagi, masuk lagi dalam kulkas. Daripada kepanasan kalian kan, daripada mati kijang. Ya, ini akan berlanjut ini aku bilang ya. Jadi polanya sekarang sini sudah berubah ya. Kalau ku tengok polanya sudah berubah. Mungkin kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin itu bisa dikatakan wakil presiden itu punya peran yang terlalu minim ya. Kecuali kalau waktu Bapak JK. Bapak JK itu memang bisa dikatakan itu aktif itu ya. Tapi Bapak Gibran hiperaktif. Bapak JK itu dia itu urusan perdamaian di Aceh, di Papua dan yang lain sebagainya ya. Bisa dikatakan beliau itu ambil alih ya. Ya bisa dikatakan ya beliau itu menjembatani lah. Kan begitu ya. Tapi kalau Bapak Budiono yaitu biasanya agak pasif, dia nggak terlalu dia bergerak keluar, bergeraknya ke dalam. Ngerti kalian? Tidak bergerak di luar tapi bergerak di dalam. Ya kan beliau itu gubernur Bank Indonesia sebelumnya ya kan, makanya beliau itu mengurusi ya bagaimana supaya stabilitas ekonomi boleh terjamin. Itu dia. Bapak Maruf Amin, jangan kalian tanya. Beliau itu nggak usah kemana-mana. Duduk diam. Semua kaum 212 sama 411 diam. Bungkam. Ya, apalagi bergerak. Itu makanya aku bilang ya, semua masing-masing wakil presiden kita ya, itu punya kelebihan masing-masing. Jangan kalian kira kalau bukan gara-gara Bapak Maruf Amin, bisa dijamin juga Bapak Jokowi tidak akan terpilih. Itu makanya aku bilang, jangan kalian katakan wakil presiden itu nggak berpengaruh. Begitu juga Bapak Jokowi, wakilnya JK. Ya nggak mungkin, belum tentu juga Bapak Jokowi menang kemarin kalau bukan JK yang menjadi wakil presidennya. Jadi jangan dikatakan wakil presiden itu sebagai ban serap. Itu otak kosong yang ngomong kayak gitu itu. Kalau memang jadi ban serap, ngapain nongol di situ? Lebih bagus aja pemilihan presiden dari awal, kan begitu. Tapi kan secara struktur organisasi sekecil apapun juga ya, itu biasanya ada wakil, apalagi presiden. Rendah kali SDM yang bilang kayak gitu tuh. Lalap ban serap, ban serap, ban serap, ban serap. Ya, udah paham kalian ya. Jadi tidak ada cerita Bapak Gibran Rakabuming Raka itu ban serap, tidak ya. Jadi kita harus bangga ya. Jadi apalagi dia itu punya program ya yang namanya Lapor Mas Wapres, dan juga punya program ya yang namanya makan siang gratis. Kalau dikatakan ini bukan program Bapak
Gibran sendiri, tapi ini kurasa ini sudah bukan kurasa, ini sudah pasti ya, sudah pasti program mereka berdua ya. Itu makanya dikatakan ini program bukan cuma program Bapak Prabowo, tapi ini adalah program kita bersama. Makanya ya kan, pemerintah itu ada kelebihan, ada kekurangan. Pemerintah itu ada baik buruknya ya. Apapun ceritanya, yuk kita dukung pemerintahan. Iya, ini ndak dikit-dikit salahkan pemerintah, dikit-dikit salahkan pemerintah. Dia yang nggak kerja pengangguran disalahkan pemerintah. Apalah kerja pemerintah itu? Buka dong lapangan kerja. Kalian yang nggak mau cari kerja. Daya beli masyarakat rendah, betul daya beli masyarakat rendah. Makanya kalian itu, bukan kalian ya, kita. Makanya kita itu, ya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan perekonomian kita. Kalau yang disampaikan itu kan secara global itu. Tapi secara pribadi kalian, apalagi yang nyinyir-nyinyir ini, perbanyak kerja, kurangi bicara. Ya, ini golongan NATO ini. No action, talk only. Apalagi yang demo-demo itu, ya. Itu kan nampak kali pengangguran itu. Kalau nggak pengangguran, nggak mungkin demo orang ini berhari-hari. Itu dia. Oke lah, nggak semua pengangguran. Tapi dari 10 itu 8 pengangguran. Jadi udahlah ya, berbuatlah positif untuk bangsa ini. Apalagi yang mau kalian khawatirkan ya, nggak perlu lagi kalian itu sanksi dengan dengan kepemimpinannya Bapak Prabowo Gibran ya. Ingat, Prabowo adalah Gibran, Gibran adalah Prabowo. Itu dia, nggak usah protes, nggak usah takut ada cawe-cawe sama Bapak Jokowi. Ingat ya, gue bilang sama kalian ya, Bapak Jokowi mau di luar ataupun di dalam pemerintahan ya, beliau akan tetap ada di hati masyarakat. Oke? Nah, itu. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Semoga otak-otak kosong yang kayak orang bilang ini ban serap ya, itu bisa terbuka. Bagi kalian ya, pencinta Jokowi dan pencintanya Prabowo Gibran ya, sudahlah, ampunilah mereka ya, nggak perlu dimaki, nggak perlu dicaci, apalagi lapor polisi. Nggak perlu itu, biarkan saja situ. Ya, sama kayak kita lihat orang kalau udah kejang-kejang, antara duanya itu, kalau nggak dibawa ke rumah sakit ya mati di tempat. Kan begitu ya, kita biarkan aja mereka mati di tempat. Ya, itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.